yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu. Jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar bukan orang Yaman. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badit, supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, ihar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madazim, ajaib, matobi'i. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik titik siji ngisor, titik dua dhuwur, titik tiga dhuwur, titik tengah siji, hak non titik. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Sing gawe harokat fathah, dhamma, kasrah, fasaten, domaten, kasraten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhat. Bagaimana Afghanistan, bukan Yaman. Sing gawe ilmu usul fiqh, dia cara memahami Quran hadis, Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi'i bin Ubaid bin Yazid bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Bosnia Palestina. Saya kira itu pun Israel, itu Syafi'i. Abu Hanifah pada Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hanbal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada orang Yaman. Si mensyarahi Ihya Ulumuddin. Ittihad besar dari orang Yaman itu. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fikih, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar, Al-Ghazali, namanya Al-Wajiz, Al-Wasif, Al-Basir, Al-Qisar, Jama'ah, Al-Arba'in, Al-Marhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasid Falasifah, Dahabuddin Falasifah, bin Hajjul Abidin, Al-Jabuddin Jawaddin, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Kus, provinsi Khurasan, untuk jarang mengenali kuburannya ke Khurasan Iran. Masya Allah. Ya, siapa lagi masukin ke takut. Jadi rata-rata ulama itu orang ajab. Ya ada yang bukan ajab sedikit, ada. Rata-rata orang ajab. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, menolong dulu, sifat majid, sifat sawang kurun, ilmu kalam namanya Wasil bin Allah, bukan orang Yaman. Paham? Oleh karena itu, boy, sekarang tinggal ulama Jawa. Orang yang menyatukan dua tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Bahar Naqsyabandiyah. Dari satu dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas ada di Mekah, waktu di Mekah. Kita ada namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Orang yang telaten ngajari fikih, Safina, Sarah Sulam, Ijan Darawi, Yahya Hussein, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Banbari, kakeknya di Maruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Ada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas sempat ke Mekah pulang ngarang kitab namanya Manhaj Dabin Nadhar, ilmu mustalah hadis. Sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Benar? Ada lagi Syekh Abdul Somad Palembang, orang Palembang, juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90. Arangannya Syarah Abi Dawud Rongku Cilik, Tafsirul Usul, dengan Hoyatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan sulit itu banyak. Yang besar Syarah Abi Dawud yang terbesar. Orang Padang, orang mana? Bukan orang? Saya jawab. Singarang ilmu mustalah hadis, metode penseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif, sahih sampai papat, antara guru dan murid ketemu, gurunya hafalan, baru tahu lagi, ketemu gurunya kelakuan lempeng, baru tahu
sendali masjid, mas kawan, adil, harus sahih. Kurang satu hasan, kurang dua dhaif, mahmud, munqati, mursal, mu'allal. Yang pertama kali ngarang itu zaman tadi kurang ini Syihabuddin Romahul Muzi, bukan orang Romahul Muzi yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube, saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy, masih itu Roy, kota Roy di Tahran, di Tahran, di Iran, bukan orang. Yang pertama kali nggak ada tafsir sempurna. Sahabat Ibnu Abbas dapat tafsir tapi benar sempurna, hanya 2 jilid. Yang pertama kali ulama dapat tafsir sempurna 10 jilid. Imam Ja'far ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan, orang. Jadi kita harus cinta tanah air. Kita harus bangga dengan tanah air Indonesia dan bangga dengan para ulama kita. Satu-satunya ulama di dunia yang punya jargon ukul waton ilal iman hanya dia semata. Kita lihat cerita, kita berdua cerita saja. Negara Arab dijajah, Mesir, Sudan, Irak, jajah Inggris, Suriah, Lebanon, Aljazair, jajah Prancis, Libya, jajah Italia, jajah Kabeh, Khalifah Turki, Khalifah Ottoman, waktu itu Khalifah, la haula wala quwata, gak bisa lawan. Sampai Khalifah Turki bubar, sistem khilafah bubar tahun 1924. 1940. Khalifah Turki hilang, sistem khilafah hilang, Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Yang membubarkan sistem khalifah namanya Mustafa Kamal Ataturk. Sawisnya khilafah, sistem khilafah bubar, orang Arab sempoyongan, kehilangan pemimpin. Lahir pemimpin nasionalis, cinta tanah air, nasionalis, tapi buatan agamis, buatan religius, namanya Mitchell Aflaq. Namanya agamanya Kristen dari Damaskus, Syria. Pertama kali menjadi partai melawan penjajah, nasionalis Arab, sosialis. Mitchell Aflaq, partai dari Ba'ath. Partai Ba'ath yang dibuat oleh Saddam Hussein, Gamal Nasir, Ahmad Gaddafi, itu namanya partai Ba'ath, melawan penjajah. Tahun 31, tahun 37, kiai-kiai mendirikan partai politik Ikhwanul Muslimun, kembali ke khilafah. Hasyim Asy'ari ambil kebijakan luar biasa. Khilafah tidak usah dihidupkan kembali. Tapi nasionalisme Indonesia tidak seperti nasionalisme Mitchell Aflaq, tidak seperti nasionalismenya Partai Ba'ath. Apa? Nasional Indonesia, nasionalisme religius. Kamu cinta tanah air harus beragama. Kamu beragama harus cinta tanah air. Man mata li ajli ini mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Korban bela agama, bela tanah air mati syahid. Korban bela agama. Hasyim Asy'ari itu fatwanya. Wa man fa'ala li waqnihi halal bidamu. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, mau Islam, dari anaknya Belanda, anaknya Jepang, halal darahnya, bunuh. Tapi bukan nyebut kafir, Hasyim Asy'ari benar nanti Jawa. Gak kafir enggak, tapi bunuh, pengkhianat tuh. Barang siapa di anaknya Belanda, paham betul? Jadi Hasyim Asy'ari mencetuskan nasionalisme beda dengan nasionalisnya Mitchell Aflaq. Kalau Mitchell Aflaq nasionalis sekuler. Begitu pula Ikhwan Muslimun, partai ingin membalikan sistem khilafah. Kalau NU tidak, nasionalisme kita terima, tapi nasionalisme yang religius beragama. Tidak bisa dipisahkan antara agama dengan nasionalisme. Paham betul? Itulah resolusi Jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober yang saya perjuangkan menjadi Hari Santri Nasional. Saya menjadi ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun. Alhamdulillah melahirkan Hari Santri, melahirkan undang-undang pesantren, kan? Tamatan pesantren, Pondokaro tamatan SMA, Pondokaro tamatan S1 dan 2 diakui sebagai Menteri Pendidikan. Dan alhamdulillah saya 10 tahun, 11 tahun mendirikan Universitas NU 43.
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jepara, Tegal, Sidoarjo, Surabaya, Blitar, Jogja, NTB, Halmahera, Gorontalo, Kalbar, Kalsel, Kaltim. Sekarang ada Universitas Ulama. Alhamdulillah tinggalan. Bukan saya sendirian, kan seluruh pengurus PB selama 11 tahun. Kebetulan waktu itu ketuanya saya kebetulan. Orang tinggalannya, orang dikasihnya. Sekarang saya udah bodolan. Itu demi apa? Demi mengangkat nama baik Nahdlatul, satu-satunya organisasi yang nasionalis religius. Yang lain hanya agama, tapi nggak nasionalis. Yang nasionalis tidak beragama, tidak perjuangan agama, tidak memperjuangkan agama, hanya nasionalis mabon. Kalau itu enggak, Hasyim Asy'ari ulama, kiai nasionalis, pahlawan nasionalis. Ada sih ulama, apa Quran, nasionalis, pahlawan nasional. Gus Dur, ulama, ketua PBNU, kiai nasionalis. Kiai Wahab, ulama, ngajar santri, pulang santri, kiai nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Arifin itu dari Sumatera Utara, pemimpin pengurus NU waktu itu, pahlawan nasional. Jadi wakil perdana menteri waktu zaman Soekarno. Kiai Azhar Arifin, ulama, nasionalis, pahlawan nasional. Paham betul. Kiai Zainul Mustafa Singaparna Tasikmalaya dipenggal kepalanya oleh Jepang. Singaparna. Kiai Hamid Rusdi Malang. Kami di nama apa? Nama jalan, nama pasar, nama terminal, walaupun belum pahlawan nasional, bunuh oleh Jepang. Kiai itu. Kiai Ilyas Lumajang dibunuh oleh Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara oleh Jepang sebulan sampai tangannya jeper ya. Tangan jeper. Ditemani oleh santri dari Cirebon. Dari Ngawi bukan, namanya Kang Solihin, namanya jangan menemani penjara. Kang Solihin sama bukanya muka tempelengnya. Mahfud Siddiq Jember juga tempelengin Jepang, bukanya sampai berdarah-darah. Mahfud Siddiq buka itu. Saya cari mana pahlawan orang Yaman nggak ada. Tentu iman, karena di Ponorogo, Jawa kabeh, orang Yaman mana? Malah ada orang Yaman dari bukti Betawi digaji oleh Belanda, kalau fatwa haram para Belanda. Ini malah paham betul. Kita bangga tidak jadi orang Indonesia, tidak ulama kiai Indonesia. Alhamdulillah. Dengan pesantren paham betul, alif bangga betul. Dan ahli bahsul masail kiai Jawa. Ayo, kapan ngali? Yang bahsul masail. Orang bagaimana? Kiai Afif itu Haji Subondo, Kiai Afif Joshua itu ahli bahsul masail. Almarhum Kiai Aziz yang Kiai siapa lagi? Dari dalam tuh Kiai Farikin. Kiai jangan ahli bahsul masail. Simpel itu. Hukum dia, Om Dino jawab selesai. Itu Kiai Jawa semua. Paham betul. Oleh karena itu kita kembali pada Al-Quran. Apa Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia bagi Allah menurut Allah yang bertakwa. Ada orang kelakuannya baik, bertakwa, soleh, wong Belanda, wong Cina, wong Ngawi, wong Arab, tidak hormat. Ada orang kelakuannya jelek, cuma jadi duit, harus kenapa yang jelek? Orang karuan, orang Arab, gak usah kita hormatin. Al-Baca, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah adalah orang paling Cina, Belanda, India, kelakuannya apik, benar, amalnya bagus, itulah yang paling mulia. Orang Arab, tapi kalau akalnya jelek, brengsek, gak usah kita hormati. Paham? Alhamdulillah. Cekap sunatan mawon.